Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Isriza Mahendra, Putri Ayu, Rendi Ananda, Rezananda Putri, dan Safira Harna Febianti akan menjelaskan tentang bilirubin. Baik, langsung saja kepada materinya. Bilirubin dengan rumus kimia C33H36N4O6 yaitu senyawa tetrapirin kuning yang diproduksi secara metabolik dari heme yang terbentuk oleh degradasi eritrosit atau sel darah merah dalam tubuh. Dalam pembentukannya di situs jaringan, heme diangkut menuju hati dalam keadaan tak terkonjugasi menggunakan serum albumin sebagai protein pembawa. Bilirubin secara pasif diangkut ke dalam hepatosit dengan bantuan protein transporter anion organik B1. Di hati, ia terkonjugasi dengan asam glukuronat melalui reaksi esterifikasi enzimatik. Esterifikasi dengan gula ini yang mengubah molekul menjadi bentuk yang lebih larut dalam air. Konjugasi gugus gula menjadi bilirubin dikatalisis oleh uridin difosfat glukuronil transferase. Pada hati yang sehat, bilirubin terkonjugasi lalu diekskresikan ke usus dan dikonversi oleh mikroba menjadi urobilinoid, kemudian direduksi menjadi pigmen utama dalam fase strekobilin atau diserap kembali. Untuk keadaan normal, plasma bilirubin sebagian besar tidak terkonjugasi dan terikat erat untuk beredar albumin. Bilirubin terdegradasi di usus oleh bakteri menjadi urobilinogen, sebagian diekskresikan dalam urin. Peningkatan dalam produksi, penyerapan yang berkurang, serta rendahnya glukuronidasi kapasitas yang dapat menyebabkan meningkatkan kadar bilirubin tak terkonjugasi plasma. Konsentrasi bilirubin yang tinggi adalah sumber utama penyakit kuning yang berhubungan dengan penyakit hati seperti hepatitis, hemolisis, dan sirosis. Peningkatan kadar bilirubin bebas tak terkonjugasi di neonatus menyebabkan gangguan pendengaran, kerusakan otak, dan bahkan kematian. Konsentrasi bilirubin yang terlalu rendah juga menyebabkan berbagai gangguan, diantaranya distress arteri koroner dan anemia. Salah satu contoh pengobatan tradisional dalam penurunan kadar bilirubin adalah dengan mengkonsumsi ekstrak kulit manggis dan ekstrak daun pepaya. Ekstrak kulit manggis memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang berpotensi menjadi hepatoprotektor dalam menurunkan kadar bilirubin. Sedangkan pada ekstrak air daun pepaya terdapat kandungan fitokimia yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, fenolik, dan tanin memiliki efek hepatoprotektif terhadap CCL4 yang dapat menyebabkan lesi pada membran hati. Ada beberapa metode dari bilirubin tersebut, yaitu metode Diazo-Ehrlich. Metode Diazo dapat dikuantifikasi sebagai tetrapiroles asli, turunan, atau turunan azo. Reaksi bilirubin dengan asam diazotisulfanilik dikenal dengan reaksi Diazo. Pada reaksi ini, dua pigmen azo isomerik dengan absorbansi maksimum terbentuk pada 530 nanometer. Metode ini mempunyai kelebihan yaitu memberikan hasil pengamatan dalam 1 menit dan kekurangannya tidak memiliki jenis bilirubin dapat
Tidak semua jenis bilirubin dapat diukur secara kuantitatif dengan metode ini. Dan metode Diazo adalah pH yang sensitif sehingga membuat metode ini kurang bisa diandalkan. Yang kedua, metode Malloy-Evelyn. Metode Malloy-Evelyn ini dikenal sejak 1937, memperkenalkan 50% metanol sebagai akselerator yang bereaksi dengan total bilirubin dalam serum untuk membentuk senyawa berwarna merah muda menjadi warna ungu kemerahan. Keuntungan dari metode ini yaitu tidak dipengaruhi oleh perubahan pH dan mempertahankan sensitivitas optik bahkan pada konsentrasi bilirubin yang rendah, dan tidak sensitif terhadap konsentrasi protein yang tinggi. Yang ketiga ada metode kromatografi. Metode kromatografi dieksplorasi untuk menentukan sensitivitas bilirubin. Bilirubin tidak terkonjugasi atau UCB mempunyai sifat sitoprotektif dan antioksidan yang kuat, namun menyebabkan apoptosis dan sitotoksisitas ketika hadir pada konsentrasi tinggi. Jadi pengukuran akurat UCB dalam cairan tubuh, sel, dan jaringan adalah penting dalam menilai pengaruhnya terhadap metabolisme dan regulasi sel. Jadi, keuntungan dari metode ini yaitu hasil yang diperoleh lebih akurat, tingkat ketelitian yang tinggi, dan kelemahannya itu biaya operasionalnya mahal. Selanjutnya ada metode enzimatik. Metode ini bergantung pada oksidasi bilirubin yang diisolasi dari mikroorganisme Mycosium ferrucea yang mengkatalisis konvermasi bilirubin menjadi biliverdin yang bergantung pada oksigen. Enzim bekerja pada pH 8 untuk bilirubin. Metode ini dapat menghasilkan bilirubin dengan kehadiran hemoglobin yang rendah. Yang kelima ada metode Jędrusik dan Grove. Kadar bilirubin ditetapkan berdasarkan metode Jędrusik dan Grove pada tahun 1938 menggunakan alat autoanalizer spektrofotometer dengan prinsip bilirubin akan membentuk senyawa azo berwarna merah pada larutan alkali dengan adanya garam diazonium, asam sulfonat dengan panjang gelombang 546 nanometer. Metode Jędrusik-Grove dilakukan pada pH 13 menghasilkan warna biru yang diukur pada panjang gelombang 600 nanometer. Yang keenam ada metode Carik-Celup. Carik-celup dalam pemeriksaan bilirubin mengandung garam diazonium dan asam yang bereaksi dengan bilirubin dalam urin, sehingga mengakibatkan adanya perubahan warna dari merah menjadi warna ungu. Kelebihan dari metode ini, proses pengukuran berlangsung dengan cepat serta mudah diamati, dan kekurangan dari metode ini membutuhkan banyak reagen kimia hingga 10 reagen. Yang ketujuh ada uji Fawcett. Uji Fawcett atau Harrison Spot Test menggunakan ferriklorida asam FeCl2. Jika tidak tampak perubahan warna, maka hasil reaksinya negatif. Reaksi positif jika ditandai dengan adanya perubahan warna hijau atau biru. Yang kedelapan ada HPLC. Ada metode HPLC. Metode HPLC kemungkinan pemisahan dan kuantitatif 4 fraksi bilirubin yang lebih cepat. Pigmen bilirubin dari ekterus obstruktif akan bereaksi langsung. Pigmen ini yang disebut dengan bilirubin terkonjugasi. Pigmen kemudian dipisahkan dan diukur dengan HPLC. Kelemahan dari metode ini adalah biaya operasional yang lebih mahal. Yang kesembilan ada metode Offlet and Radfan. Metode ini digunakan untuk pengukuran bilirubin secara langsung.
nilai maksimum, dan penyerapan tergantung kepada pH, alkohol, dan albumin. Metode ini termasuk ke dalam diazo method. Yang ke-10 ada metode peroksidase diazo. Dilakukan dengan cara penambahan HRI dan peroksida ke dalam sampel dan biarkan beberapa menit. Asam sulfanilat akan mendenaturasi HRI dan menghentikan oksidasi bilirubin. Produk oksidasi bilirubin adalah diazo negatif dan hanya bilirubin yang tidak teroksidasi yang membentuk turunan diazo. Baik, dari 10 metode, kami dari kelompok 8 menyimpulkan bahwa metode diazo merupakan metode yang paling cocok digunakan pada laboratorium untuk pengukuran bilirubin dengan kinerja optimal kisaran hingga 150 mikromol per liter yang didasarkan pada metode Jędrusik dan Grof adalah tepat dan dapat diandalkan dan dapat berkolaborasi dengan metode HPLC untuk menentukan bilirubin total dan bereaksi langsung yang ada dalam serum. Baik, kami dari kelompok 8 cukup sekian yang kami dapat jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.